Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan valuasi nilai intrinsik obligasi pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Wawan Satyo Nugroho, SE MSc AKSIE, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kali ini. Anggota kelompok 4 terdiri dari yang pertama Luklul Hasanah dengan NPM 200017, 2 Novia Maimunatul dengan NPM 200018, ketiga Afla Azahra Putri dengan NPM 200019, dan keempat Zahra Putri Salsabila dengan NPM 200020. Pembahasan pada kali ini yang pertama mengenai definisi obligasi, yang kedua kode obligasi, yang ketiga obligasi seri dan termin, yang keempat macam-macam obligasi, yang kelima pasar obligasi, yang keenam nilai obligasi, yang ketujuh likuiditas obligasi, yang kedelapan hasil obligasi, yang kesembilan hak tarik, yang ke-10 rentang hasil, 11 risiko obligasi, 12 teorema penilaian obligasi, 13 durasi obligasi, dan ke-14 sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Langsung saja yang pertama mengenai definisi obligasi. Nah, obligasi itu didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari definisi tersebut, obligasi suatu utang atau kewajiban jangka panjang itu atau disebut dengan bond, sedangkan utang jangka pendek itu disebut dengan bill. Nah, nilai utang dan obligasi itu dinyatakan di dalam surat utangnya. Obligasi tersebut mempunyai jatuh tempo atau mempunyai lama waktu perlunasan yang sudah ditentukan. Kedua, terkait dengan kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal itu nantinya diberi kode. Kode obligasi ini bertujuan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Nah, berikut kode obligasi ini. Yang ketiga mengenai obligasi seri dan obligasi termin. Obligasi dapat berupa obligasi seri dan obligasi termin atau kombinasi keduanya. Obligasi seri adalah suatu kelompok yang obligasinya akan jatuh tempo secara berurutan. Misalnya, setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, dan seterusnya. Untuk obligasi termin itu sendiri adalah obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Baik, di sini saya Luklul Hasanah dengan NPM 2001020017 akan melanjutkan memaparkan materi mengenai macam-macam obligasi. Nah, di sini terdapat 4 jenis obligasi, yaitu ada obligasi pemerintah, ORI atau obligasi retail Indonesia, municipal bond, dan juga obligasi perusahaan. Nah, pada obligasi pemerintah itu merupakan pemerintah itu juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya itu dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan SUN atau surat utang negara atau umumnya dikenal dengan obligasi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya terdapat ORI, obligasi retail Indonesia, di mana obligasi retail Indonesia itu merupakan obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat municipal bond, di mana municipal bond itu merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan juga kabupaten. Nah, pemerintah daerah ini biasanya mengeluarkan obligasi untuk pembiayaan modal seperti membangun jalan, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan juga lainnya.
Kemudian yang terakhir itu terdapat obligasi perusahaan, di mana obligasi perusahaan itu merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Kemudian terdapat pasar obligasi, di mana obligasi itu diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Nah, di Indonesia sendiri, obligasi itu diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya atau BES. Nah, berikut ini terdapat data obligasi di pasar obligasi BES selama tahun 2003, 2004, dan juga 2005. Dapat teman-teman lihat sendiri di mana ada tabel dari pasar obligasi di Bursa Efek Surabaya. Nah, berikutnya itu terdapat nilai obligasi. Nah, nilai obligasi ini dapat berupa dari nilai maturisi, nilai pasar, dan juga nilai intrinsik. Yang pertama terkait dengan nilai maturisi, obligasi itu merupakan nilai yang akan dijanjikan dibayar pada saat obligasi itu jatuh tempo. Nilai maturiti ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par per value atau nilai tampang dari obligasi tersebut. Nah, kemudian nilai pasar obligasi, nilai ini itu merupakan nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya itu kutipan nilai-nilai pasar beberapa obligasi yang tercatat di New York dan di surat kabar The Wall Street Journal. Nah, kemudian yang ketiga itu ada nilai intrinsik obligasi, di mana nilai ini itu merupakan nilai sesungguhnya dari suatu obligasi yang merupakan perkiraan dari nilai sebenarnya dari suatu obligasi tersebut. Nah, nilai sebenarnya ini tidak mungkin dapat dihitung dengan tepat, tapi hanya dapat diperkirakan saja. Nah, nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu itu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut, di mana dengan keterangannya itu NO itu merupakan nilai intrinsik dari obligasi, I itu merupakan suku bunga diskonto yang digunakan, KT itu merupakan nilai kupon KT dari T1 sampai dengan N. Kemudian NJTN itu merupakan nilai jatuh tempo dari obligasi tersebut, dan juga K itu merupakan nilai kupon yang konstan, yaitu K1, K2, dan juga KN. Lalu ada likuiditas obligasi. Likuiditas itu disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi yang menunjukkan seberapa cepat investor itu dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga dari obligasi tersebut. Nah, salah satu pengukuran dari likuiditas itu rentan permintaan penawaran yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dari dealer yang mau membeli. Nah, obligasi yang paling aktif diperdagangkan itu akan cenderung mempunyai bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Nah, kemudian Bursa Efek Surabaya itu merupakan pasar modal dengan bentuk OTC atau over the counter dengan sistem perdagangan menggunakan dealer. Nah, untuk obligasi yang dijual oleh investor itu bid-ask spread itu akan menunjukkan perbedaan yang akan dijual oleh investor. Bid-ask spread itu menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor yang mau menjual dan juga penawaran terendah dari dealer untuk membeli. Nah, obligasi yang akan dibeli oleh investor itu akan ditunjukkan oleh bid-ask spread dengan perbedaan nilai antara permintaan tertinggi dealer yang mau menjual dan juga penawaran terendah dari investor yang mau membeli. Saya Zahra Putri Salsabila, NPM 2001020020 akan melanjutkan pemaparan penjelasan. Yang ke-8 ada hasil obligasi. Pengukuran untuk mengukur yield suatu obligasi yaitu ada 3, ada current yield atau hasil sekarang, yield to maturity, hasil sampai maturity, dan yield to call atau hasil sampai ditarik. Current yield atau hasil sekarang itu diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yield to maturity adalah tingkat return yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Berikut ada 2 rumus terkait dengan rumus bila obligasi membayar kupon dan rumus untuk pure discount bond yang tidak membayar kupon. Lalu ada yield to call, return dari obligasi sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Mirip dengan yield to maturity, namun bedanya ada di waktunya. Di yield to call, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai kemungkinan ditarik.
Selanjutnya ada hak tarik. Hak ini adalah hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sebelum jatuh tempo. Untuk investor, obligasi dengan hak tarik merugikan investor sehingga harga obligasi ini akan lebih rendah dibandingkan obligasi tanpa hak tarik. Selanjutnya ada rentang hasil. Rentang hasil adalah perbedaan antara yield to maturity dengan yield to maturity yang suatu obligasi bebas gagalnya yang mempunyai kupon dan waktu maturity yang sama. Premium gagal adalah perbedaan dari yield to maturity yang dijanjikan dengan yield to maturity yang diharapkan. Lalu ada premium risiko adalah perbedaan dari yield to maturity yang diharapkan dengan yield to maturity obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Lalu di sini ada rumus yield to maturity yang diinginkan. Selanjutnya ada risiko obligasi. Risiko obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar. Peringkat obligasi dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Peringkat obligasi adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Di Indonesia sendiri, obligasi diperingkat oleh PT Pevindo dan PT Kasnik Credit Rating. Lalu yang saya tunjukkan di sini adalah peringkat obligasi menurut S dan P. Perkenalkan, nama saya Novia Memunatul, NPM 2001020018. Izin melanjutkan presentasi terkait teorema penilaian obligasi. Teorema obligasi tersebut yaitu hubungan antara harga obligasi, perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Untuk ilustrasi digunakan untuk obligasi dengan tingkat kupon sebesar 14% setahun dengan nilai sebesar Rp1 juta dibayar pada saat jatuh tempo. Harga obligasi akan berubah dengan perubahan suku bunga dan lamanya maturity. Lalu menurut Malkiel 1962 memperkenalkan jima teorema tentang hubungan antara harga-harga obligasi dengan hasil-hasilnya, yaitu teorema 1 itu ada harga dari obligasi akan bergerak berlawan dengan hasil pasar, seperti halnya hubungan suku bunga dengan harga saham. Hubungan suku bunga dengan harga obligasi dengan bunga atau kupon tetap ada berlawanan arah, yaitu semakin meningkat suku bunga dan semakin menurun harga obligasi. Lalu ada secara matematik itu dapat dilihat dari rumusan valuasi menghitung nilai intrinsik obligasi. Ada jika suku bunga meningkat, nilai pembagian akan semakin besar dan hasil yang dibagikan akan menjadi semakin kecil. Akibatnya nilai harga obligasi semakin turun. Lalu ada sebaliknya, dengan menurunnya suku bunga maka nilai pembagian akan semakin kecil dan nilai yang dibagi akan menjadi semakin besar dengan akibat nilai harga obligasi tersebut. Lalu yang kedua itu secara logika dapat dijelaskan, yaitu dengan meningkatnya suku bunga maka tabung akan semakin menarik karena memberikan bunga tabungan yang meningkat. Yang kedua itu sebaliknya, dengan menurunnya suku bunga maka tabungan akan semakin kurang menarik karena menariknya bunga tabungan yang menurun. Akibatnya investor akan menarik tabungannya dengan mengalihkan ke obligasi dengan bunga yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, teorema 2 itu dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan meningkat harga obligasi dengan basis persentase lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya. Lalu yang ketiga itu untuk suatu perubahan suku bunga yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya semakin besar perubahan harga obligasinya. Yang keempat itu perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dengan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurut sejalan dengan meningkatnya maturity. Lalu yang teorema 5 itu presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Obligasi dengan tingkat kupon 14% jika menjadi penurunan suku bunga sebesar 2% menjadi 12%, maka
Selanjutnya yaitu implikasi terhadap investor. Jika diringkas dari hasil teorema-teorema ini yaitu ada 1, kaitannya dengan suku bunga. Suku bunga itu dibagi menjadi 2, yaitu harga obligasi berhubungan terbalik dengan suku bunga pasar dan penurunan suku bunga lebih sensitif terhadap harga obligasi dibandingkan dengan kenaikan suku bunga. Yang kedua itu kaitannya dengan maturity. Ada 2, yaitu besarnya perubahan harga obligasi berhubungan positif dengan waktu maturity dan perubahan harga obligasi tersebut terjadi dengan tingkat penurunan sejalan dengan meningkatnya maturity. Lalu yang ketiga itu kaitannya dengan tingkat kupon. Besarnya presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga berhubungan berbalik dengan tingkat kuponnya. Selanjutnya yaitu ada teori materioma ini menyediakan informasi yang berguna bagi investor sehingga mempunyai implikasi yang cukup penting terhadap investor. Implikasinya itu ada 3, yaitu 1, jika suku bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi atau tidak dibandingkan dengan aktiva lain. Jika suku bunga diekspektasi akan turun dan sebaliknya, investor seharusnya menjual obligasinya jika suku bunga diekspektasi akan naik. Yang kedua itu untuk dapat memperoleh hasil maksimum pengaruh turunnya suku bunga terhadap harga obligasi, maka investor seharusnya membeli obligasi yang mempunyai maturity yang lama dan tingkat kupon yang rendah. Lalu yang ketiga, jika investor harus membeli obligasi pada suku bunga diekspektasikan akan naik. Sebaliknya, investor membeli obligasi yang mempunyai maturity yang pendek dan tingkat kupon yang sangat tinggi. Selanjutnya, durasi obligasi. Durasi merupakan sebagian pengukuran dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas ke seluruh dari obligasi sampai jatuh tempo. Lalu, durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi berarti rata-rata timbang berbasis pada nilai sekarang dari waktu untuk menutup nilai-nilai kupon dan parsipal dari suatu obligasi. Lalu obligasi-obligasi tersebut durasi yang sama kemungkinan akan bereaksi dengan cara yang sama. Akibatnya perubahan dari suku-suku bunga dibandingkan dengan obligasi-obligasi yang mempunyai lama maturity yang sama tetapi berbeda durasinya. Hal ini tidak mengherankan karena lama maturity hanya menunjukkan waktu sampai pembayaran aliran kas obligasi terakhir jatuh tempo tanpa mempertimbangkan pola dan besarnya aliran-aliran kas keseluruhan. Misalnya, 2 buah obligasi yang sama maturity yaitu 10 tahun, satu dengan tingkat kupon 12% dan yang satunya dengan tingkat kupon 18%, mempunyai umur hidup ekonomis yang berbeda. Obligasi keduanya mempunyai umur hidup ekonomis yang lebih pendek karena mempunyai aliran kas yang lebih besar dibandingkan dengan harga obligasi yang pertama. Lalu, sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga telah mengistimasikan nilai obligasi setiap saat, yaitu nilai obligasi sekarang dapat dihitung persentase perubahan harga obligasi dapat dihitung dengan rumus persentase perubahan harga obligasi dipahami secara positif oleh durasi obligasi dan secara negatif dengan perubahan suku bunga. Hubungan negatif antara perubahan obligasi dengan perubahan suku bunga ditunjukkan oleh tanda negatif. Hubungan antara perubahan harga obligasi dengan suku bunga dapat diasumsikan oleh linier. Akan tetapi kenyataannya hubungan ini tidak sepenuhnya linier, tetapi sedikit lembung sehingga hubungan nilai keduanya digunakan tanda mendekati sama, bukan tanda sama dengan. Sekian presentasi yang kami bawakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.